Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 10 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Lina Siregar. Kepada Saudari Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada hari ini tanggal 10 Juni tahun 2025 berjudul Tidak Layak Tetapi Berguna. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29 firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jika kita memiliki penghargaan yang tepat terhadap pentingnya dan besarnya pekerjaan kita, dan dapat melihat diri kita sebagaimana adanya saat ini, kita akan dipenuhi dengan rasa takjub bahwa Allah dapat menggunakan kita, meskipun kita tidak layak dalam pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Ada banyak hal yang seharusnya dapat kita pahami, tetapi tidak kita pahami karena kita begitu jauh tertinggal dari hak istimewa kita. Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Yohanes 16 ayat 12. Inilah kondisi kita. Tidakkah mereka akan mampu memahami apa yang hendak Ia katakan kepada mereka? Jika mereka telah menjadi pelaku firman-Nya, jika mereka telah menyempurnakan pokok demi pokok kebenaran yang telah Ia sampaikan kepada mereka, namun meskipun mereka saat itu belum dapat memahaminya, Ia memberitahu mereka bahwa Ia akan mengutus Sang Penghibur yang akan menuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. Kita seharusnya berada dalam posisi di mana kita dapat memahami pengajaran, pimpinan, dan pekerjaan Roh Kristus. Kita tidak boleh mengukur Allah atau kebenarannya dengan pemahaman kita yang terbatas atau dengan pendapat kita yang terbentuk sebelumnya. Ada banyak orang yang tidak menyadari di mana mereka berdiri, karena mereka dibutakan secara rohani. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Saya percaya bahwa tidak seorang pun dari kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang ditolak. Apakah Kristus tinggal di dalam hatimu melalui iman? Apakah Roh-Nya ada di dalam dirimu? Jika demikian, akan ada kerinduan yang begitu besar di dalam jiwamu untuk keselamatan orang-orang yang Kristus telah mati untuk mereka, sehingga diri sendiri akan tenggelam ke dalam kehinaan dan hanya Kristus yang akan ditinggikan. Mereka yang mengaku bersatu dengan Kristus harus menjadi pekerja bersama Allah. Umat Allah harus memperingatkan dunia
dan mempersiapkan umat untuk berdiri teguh pada hari murka ketika Anak Manusia akan datang di awan-awan di langit. Para anggota gereja Kristus harus mengumpulkan sinar terang ilahi dari Yesus dan memantulkannya kepada orang lain, meninggalkan jejak yang terang menuju surga di dunia. Dikutip dari buku The Review and Herald, 8 Oktober tahun 1889. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara dan saudariku dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini, tidak layak tetapi berguna. Ada begitu banyak benda-benda yang sudah tidak layak. Namun setelah direkondisi atau diperbaiki, menjadi layak untuk digunakan. Bila mana kita melihat bengkel mobil, ada banyak mobil yang sudah tua diparkir di halaman bengkel tersebut. Seharusnya mobil tersebut sudah dibuang, namun tidaklah demikian. Masih ada barang-barang atau spare parts atau onderdilnya yang dapat digunakan untuk mobil lain. Istilah mereka yang bekerja di bengkel disebut kanibal. Spare parts tersebut sebenarnya sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih layak digunakan untuk onderdil mobil lain yang akan diganti. Sehingga mobil yang mendapatkan onderdil tersebut dapat digunakan lagi. Apakah gambaran ini dapat digunakan kepada kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Apakah kita masih menganggap diri kita berguna dan dihargai karena kedudukan, jabatan, kekayaan, pendidikan, dan lain-lain? Sehingga kita merasa sudah menghasilkan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan dan sukses? Atau apakah kita menyadari bahwa pencapaian kita oleh karena pekerjaan Allah dalam hidup kita? Renungan malam ini berkata di dalam Ye shall receive power, halaman 170, paragraf kedua. Jika kita memiliki penghargaan yang tepat terhadap pentingnya dan besarnya pekerjaan kita, dan dapat melihat diri kita sebagaimana adanya saat ini, kita akan dipenuhi dengan rasa takjub bahwa Allah dapat menggunakan kita meskipun kita tidak layak dalam pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Seharusnya kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa menyadari bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita layak di hadapannya, apalagi membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Namun mengapa kita masih hidup? Dan bahkan dalam pelajaran renungan malam yang lalu dikatakan bahwa kerjasama manusia penting. Pekerjaan penyelamatan jiwa adalah hasil perpaduan antara agen ilahi atau Roh Kudus atau Roh Kristus dan manusia. Dengan jalan menerima agen ilahi ini dalam kehidupan kita, maka akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita berada dalam posisi di mana kita dapat memahami pengajaran, pimpinan, dan pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Rasul Paulus mengalami keadaan yang mana tadinya dia merasa besar, namun karena pengenalannya akan Kristus, pengetahuan, kebesaran, kekayaan, semuanya dia anggap sampah. Bagi dunia, hal ini adalah kebodohan. Dalam tulisannya ke jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata sebagaimana ayat inti kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri
di hadapan Allah. Saudara dan saudari dalam Yesus, Paulus berkata bahwa kita dipilih Allah. Dia menjadikan kita memiliki hikmat, kekuatan, terpandang, memiliki arti dalam kehidupan. Oleh sebab itu, tidak perlu bermegah dengan keberadaan kita. Kita bermegah oleh karena kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal yang telah bangkit dan diurapi di sorga dan mengirimkan roh-Nya kepada kita. Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah, sebagaimana suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Oleh sebab itu, kita akan dipenuhi dengan rasa takjub bahwa Allah dapat menggunakan kita meskipun kita tidak layak dalam pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Dengan demikian, kita menjadi terang bagi dunia ini. Rasul Petrus berkata dalam suratnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Puji syukur kepada Allah Bapa. Kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kita diangkat dari kehidupan yang tidak layak kepada kehidupan yang layak dalam pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Ingatlah bahwa pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran adalah pekerjaan Allah melalui hidup kita dengan kehadiran roh anaknya, roh Yesus Kristus. Kiranya renungan ini menjadi pembaruan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan roh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami dilayakkan dalam pekerjaan membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong, menghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.